Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga sejarah. Kenapa ya kita sebagai orang Indonesia tidak bangga dengan bangsa kita? Padahal nenek moyang kita adalah manusia yang luar biasa. Bayangkan, ribuan tahun lalu orang-orang kita sudah mengarungi jarak yang sama jauhnya dari Jakarta ke Amerika. Tanpa kompas, tanpa logam, tanpa mesin, tanpa peta. Warga sejarah, sebelum peta dunia digambar, sebelum bangsa Eropa mengenal teknik navigasi, sebelum India dan Cina menjadi pusat perdagangan Asia, di sebuah gugusan pulau yang kelak disebut Nusantara, lahir salah satu kelompok manusia paling berani yang pernah mengarungi lautan. Mereka tidak mengenal baja, tidak punya roda, tidak punya kompas, tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, yaitu keberanian dan sains langit. Dari perjalanan mereka akan mengubah wajah dunia. Warga sejarah, pelaut pertama Nusantara bukan hanya orang yang nekat naik perahu. Mereka adalah ilmuwan alam, pembaca bintang, pengamat arus, penafsir angin, dan penakluk ketidakmungkinan. Sekitar 50.000 tahun lalu, gelombang migrasi awal manusia modern sudah sampai di wilayah Indonesia. Namun yang membuat mereka unik adalah gelombang berikutnya yang disebut para arkeolog dengan Austronesian Expansion, migrasi bahasa dan peradaban suku Austronesia. Orang-orang ini melakukan perjalanan dari Taiwan sampai Filipina, lalu menyebar ke seluruh Indonesia, Pasifik, hingga Afrika Timur. Perahu mereka bukan sekedar perahu, melainkan teknologi canggih masanya, seperti jukung bercadik, perahu papan ikat tanpa paku, kora-kora, lancang, jong Jawa kuno yang ukurannya bisa mencapai 50-70 meter. Beberapa catatan Cina bahkan menyebut ukuran kapal Jawa lebih besar dari kapal Ming, dan itu abad ke-9, jauh sebelum Eropa mengenal karavel atau galeon. Salah satu prestasi paling luar biasa dari pelaut Nusantara adalah penaklukan Laut Pasifik. Ribuan pulau, ribuan kilometer tanpa teknologi modern. Para ilmuwan modern sering bertanya, bagaimana mungkin? Jawabannya sederhana tapi jenius, yaitu salah satunya navigasi langit. Jadi mereka membaca bintang bukan dengan romantis, tapi sebagai GPS zaman kuno. Sudut bintang itu akan memberikan arah. Tinggi bintang memberi lintang. Kombinasi bintang memberi rute untuk pulang. Mereka juga membaca ombak dan angin. Di lautan, ombak bukan acak, ada pola, ada ritme, ada suara. Pelaut Nusantara bisa membedakan ombak dari pulau, atau ini ombak dari badai, ombak dari celah karang, dan ombak dari samudera terbuka. Gelombang adalah peta. Mereka juga akan bisa membaca arah burung dan warna laut. Warna air berubah jika dekat dengan pulau. Burung tertentu hanya terbang 30-50 km dari darat. Awan menumpuk di atas pulau. Itulah trik yang membuat mereka melintasi lautan luas, bahkan sampai ke Madagaskar di Afrika Timur, Hawaii, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil di Pasifik Selatan. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa migrasi Austronesia ini adalah prestasi navigasi paling luar biasa dalam sejarah manusia pramodern. Dan itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita, orang Nusantara. Ketika Eropa baru belajar membuat kapal dengan layar segitiga, Nusantara sudah ribuan tahun memakai perahu bercadik karena lebih stabil, panel ikat tanpa paku yang lebih lentur dalam gelombang besar, layar tanja yang terbukti lebih efisien di angin tropis daripada layar square Eropa. Marco Polo mencatat bahwa kapal Jawa dan kapal Sumatera lebih cepat, lebih besar, dan lebih kuat dibandingkan dengan kapal Eropa pada abad ke-13. Eropa bangga dengan kapal paku besi. Nenek moyang kita, mereka bikin kapal tanpa paku. Semua dirakit dari pasak kayu dan tali ijuk, dan anehnya justru lebih lentur, lebih kuat, dan lebih tahan gelombang besar. Kapal Eropa goyang sedikit bocor. Kapal Nusantara dihantam badai tetap melaju. Tidak heran bangsa lain menyebut mereka gila. Mengapa pedagang India menyebut pelaut Nusantara gila? Nah, warga sejarah, di arsip kuno India ada catatan pedagang Gujarat tentang pelaut Nusantara. Mereka menulis, orang Jawa lebih berani dari nahkoda manapun. Mereka menyeberangi samudera yang bahkan kami pun takut mengarunginya. Bagi pedagang India, Nusantara adalah bangsa gila karena beberapa alasan. Yang diantaranya mereka berani menjelajah jauh tanpa kompas. Kalau pedagang India memakai bintang dan garis pantai, sementara pelaut Nusantara berani menyeberang laut lepas ribuan kilometer tanpa ragu. Dalam catatan Tamil kuno, mereka menggambarkan pelaut Nusantara bernyanyi keras pada saat ada badai, bukan berdoa ketakutan. Dan beberapa kapal Jawa luar biasa besar, bisa mengangkut ratusan awak, kayu, rempah,
rempah, pasukan, hewan ternak, dan ukurannya ini tidak lazim di Asia Selatan. Mereka juga datang tiba-tiba seperti hantu samudra. Karena kecepatan dan keahlian membaca angin, kapal Nusantara sering muncul tanpa terlihat dari jauh, membuat pedagang India kaget. Akibatnya dalam cerita perdagangan India, pelaut Nusantara punya reputasi seperti manusia laut yang sulit diprediksi, kuat, dan liar. Tapi bagi kita itu adalah pujian. Hari ini teknologi berubah. Kompas ada di HP, GPS tinggal klik. Tapi kisah nenek moyang kita mengajarkan sesuatu, bahwa keberanian adalah teknologi pertama manusia, bahwa petualangan adalah naluri paling tua di antara suku-suku Nusantara, bahwa identitas kita bukan hanya tinggal di pulau tapi menjelajahi laut. Sebelum jadi bangsa kepulauan, kita adalah bangsa pelaut. Bangsa yang melihat ombak bukan ancaman tapi jalan pulang. Bangsa yang melihat bintang bukan hiasan tapi petunjuk nasib. Dan sampai sekarang ini cerita itu tetap hidup. Namun sayangnya kejeniusan itu sekarang ini sudah hilang ditelan waktu.